Kadang kan ada kepuasan tersendiri tuh kalau kita nge-record saat kita lagi gimana gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Saat ini kita lagi ada di tahun yang baru. Selamat tahun baru. Doanya apa ya? Doanya yang pasti serba baru. Rumah Mobil baru. Mobil baru, Mobil rumah baru, handphone baru. Pacar ya. baru ya. Aduh, Oke lah. Oke. Kalau misalkan bisa lagi dapat satu lagi, silahkan. Satu lagi nggak tuh dia bilang? No, enggak. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama, ya suaranya kan sudah kedengeran dari tadi ya, orang juga udah kelihatan. Tuh dia. Jadi ini sosok ataupun figur yang mungkin sudah tidak asing pastinya ya. Tidak asing buat subscriber di channel Ian Kasela. Apa aja tuh? Neng tuh pernah jadi model untuk coveran aku. Aku hanyalah manusia biasa. Waktu zaman kurus ya? Emang sekarang nambah? Nambah. Jadi selama pandemi ini programnya menambah berat badan atau? Sebenarnya tuh niatnya kurus, tapi hobinya ngemil. Dan makannya jadinya gini. Apalagi kan kegiatan karena pandemik ini kan jadi berkurang kan. Boleh diulang sedikit? Cita-cita kurus, hobi makan. Kurus. Dan ngemil. Di koma harusnya. Cita-cita kurus, tapi hobinya? Makan. Silahkan kalian jawab. Apakah itu bisa berhasil, teman-teman semua? Gini hasilnya jangan. Enggak. Istilahnya gini loh, ibarat sebuah daerah ekspansi tadi, tapi kan tetap bersinar. Oh, amin. Iya dong. Jadi itu masalah perluasan, perlebaran, pemekaran. Dimaklum lah ya. No problem, sejauh matahari masih tetap meneranginya. Emang the best. Ini kita ngomong apa sih dari tadi? Belum ada pembukaan apa langsung dihajar gitu. Oke. Jadi aku manggil dia ini memang Neng. Karena kebetulan kan orang Sunda. Sunda. Sundanya? Bandung. Bandung? Iya. Gelis. Bandung. Halo, Bandung. Gelis, Bandung. Dikit-dikit dadah-dadah mulu, lumayan pansos. Oh? Oh. Masih perlu pansos? Pansos yang saling menguntungkan kedua belah pihak itu kayaknya boleh tuh. Boleh. Gitu ya? Iya. Soalnya kan kalau dilihat di Instagramnya juga seru. Kalau ngeposting juga kan banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang nge-view juga. Jadi apakah itu masih perlu untuk tadi yang dibilang pansos itu? Pansos selama kedua belah pihaknya itu ngerasa sama-sama bermanfaat. Okay. Jatuhnya kayak bukan pansos tapi collab. Sebenarnya bukan pansos. Oke, ya udah ini kita masuk ke dalam sebuah perbincangan yang agak sedikit, bukan sedikit sih, sekarang lagi rame dibincang-bincangkan orang. Wow, apa lagi tuh? Rame pembicaraan dari sosok seorang perempuan. Oke. Seorang wanita yang kehidupan pribadinya terekspos ke publik. Aku tahu. Kita ngebahas tentang Giselle ya. Oh, Giselle. Ya. Nonton? Aku langsung diam dulu. Maksudnya gini. Mesita kan seorang perempuan ya? Iya. Pasti wanita juga. Bukan bermaksud mewakili seluruh wanita. Iya. Tapi di sini aku hanya ingin tahu dari sisi seorang Mesita Lomania. Melihat kasus seorang Giselle. Di mana notabene kalau menurut saya pribadi itu adalah hak privasi dia. Iya. Ya, hak privasi dia mau melakukan apapun sejauh tidak merugikan orang lain. Ya silahkan, cuman tiba-tiba kan terekspos ke publik. Tersebarlah itu video. Neng Mesita melihat itu kira-kira dari sisi wanitanya.
Aku sih pas pertama kali beredar jujur tuh agak nggak percaya dulu nih awalnya. Terus pas aku lihat, aduh, ada di hati kecil kayak, aduh mudah-mudahan enggak gitu. Terus tapi ternyata begitu naik kasusnya, terus jadi tersangka, Sekarang jadi kabarnya tersangka, ya sudah ya. jadi tersangka ya. Itu kayak miris aja ya, maksudnya hal itu tuh sebenarnya bisa terjadi sama siapa aja, siapapun. Yes. Gitu. Dan kebetulan mungkin Gisel kan sedikit bisa dibilang itu kurang beruntung ya. Apes tiba-tiba videonya tersebar gitu. Agak bingung juga sih kayak kalau jadi perempuan gitu. Iya. Maksudnya kan hal yang pribadi gitu tiba-tiba ditonton sama. Iya, betul. Apalagi jejak digitalnya ya kalian tahu sendiri bahwa itu nggak bisa dengan mudah kita hapus gitu. Itu bakalan selamanya ada gitu. Terus kebayang juga dia punya anak, keluarga besarnya dia gimana. Kalau kayak gitu, aduh agak buat aku sih nggak bisa kayak menghitam putihkan gitu loh. Kayak banyak faktor yang dibilang kalau untuk konsumsi pribadi itu nggak salah harusnya kan sebenarnya. Tapi kalau udah tersebar itu jadi masalah. Nah, ya itu tadi cuman balik lagi kalau misalkan gitu itu terjadi pada ujian menjalik lah ya. Kita atau saudara kita atau teman kita. Dia berhak nggak sih untuk berkata ini saya tidak salah? Tidak salahnya di... Karena kan balik lagi hanya untuk walaupun dia ngerekam. Tapi kan untuk sendiri. Iya sih. Bukan untuk dibagikan, di-share di grup ataupun apalagi ke publik luas. Iya. Ditonton sama anak-anak atau yang lain-lain gitu. Nggak mungkin kan, apalagi saat itu kan dia masih statusnya dalam status pernikahan ya saat itu ya. Masih dalam terikat sebuah pernikahan. Nggak mungkin mau tersebar. Nah artinya itu kan sebuah privasi yang terumbar ke publik. Jadi ya miris sih melihatnya. Sebenarnya agak miris. Aku setuju sih dengan kata-kata tadi korban ya. Sebenarnya dia adalah korban karena mungkin ada oknum yang nyebarin dan lain-lain. Harusnya itu yang lebih bersalah ya. Ya, tapi kalau misalnya secara aku pribadi nih, bukannya aku kayak, aku juga wanita. Kalau aku di posisi Gisel itu pasti hancur banget, kasihan. Cuman kalau untuk misalnya aku suka juga nih sama punya pacar misalnya, aku pengen ngabadiin nih karena sayang banget atau apa aku ngabadiin. Kepuasannya hanya untuk pribadi aku, tapi ada sisi negatif yang bisa beresiko di luar sana kayak gitu. Kayaknya aku mendingan nggak record. Jadi garis bawah, jadi mendingan nggak usah ada gitu. Enggak sih, kayaknya mendingan. Terus kalau misalkan orang itu tadi balik lagi kalau orang pengen mengabadikan sebuah memori dia, kenangan dia. Itu wajar kalau menurut aku. Kalau misalnya semua memori mau diabadikan itu boleh, tapi nggak yang berbau pornografi misalnya. Kan banyak cara lah sebenarnya gitu. Entah bermesraan cuman peluk atau apa sebatas itu atau jalan bergandengan gitu ya. Iya. Jadi kalau sudah berbau porno mendingan nggak usah gitu. Iya, karena memang walaupun memberikan kepuasan untuk kita gitu, tapi kan kayaknya nggak imbang gitu, nggak balance. Kepuasannya hanya sekian, tapi impact-nya negatifnya lebih banyak. Kalau kacamata Neng melihat ini, apakah undang-undangnya harus dirubah? Ataukah memang jangan pernah ada siapapun mengabadikan hubungan seksualnya ke dalam sebuah file? Pilih mana kira-kira? Kalau menurut aku sih, kalau untuk, aku bagi dua aja deh ya, karena aku kurang ngerti ini, hanya menurut aku. Aku misalnya bagi dua pelaku deh, yang merekam, yang ngabadiin gitu. Harusnya kan yang menyebarkan dan yang merekam. Nah, yang merekam dan yang ada di video itu dan yang menyebarkan gitu. Yang harus ditindak pidana keras tuh yang menyebarkan justru. Kalau misalnya yang hanya merekamnya lah, sanksi sosial aja sebenarnya udah cukup. Apalagi pertanggungjawaban dia ke Tuhan kan gitu. Sebenarnya udah cukup gitu. Intinya sih kalau kita melihat saya sih, aku pribadi sih ngelihat ya balik lagi, mudah-mudahan sosmed kita diperhatikan ya, banget lebih polisnya harus, batasan umurnya lebih safety-nya harus benar-benar, jadi biar jangan sampai generasi kita, aku juga kan punya anak yang ABG nih, mulai nih memasuki masa ini, ya takutnya dia tahu ke situ. Ya alhamdulillah sih so far sih nggak ada pembicaraan ke situ sih dia. Ya jangan sampai. Tapi ya bersyukur sisi lain sih anak laki-laki jadi aman aja. Perempuan agak lebih bahaya ya. Aduh. Ya udahlah, Gisel mah cukup kali ya. Kita nggak usah terlalu jauh mendalam itu karena pertama kita di sini hanya mempertanyakan aja dari dari sisi pandang wanita
sudut pandang perempuan kalau misalkan privasinya terungkap ke publik, ya mungkin tadi jawabannya miris ya. Iya, betul. By the way, Mei kan Neng juga suka yang tadi di awal-awal kan suka nyanyi tadi, mengcover-cover tuh. Biasanya nih ini mungkin buat teman-teman pengcover lainnya, trik ataupun apa ya strategi. Biasanya mengcover sebuah lagu itu berdasarkan apa sih? Mengcover sebuah lagu berdasarkan apa? Apa hanya karena cuman suka doang? Kalau suka kan sudah pasti, kalau nggak suka masa di cover sih? Kalau dari aku sih agak beda sendiri. Kalau aku memang ngapresiasiin diri. Tapi kalau beberapa teman aku memang dia pengen sekarang jadi penyanyi itu kan susah. Kalau zaman dulu tuh, kalau sekarang tuh kayak dia bisa jadi dia sendiri dengan platform yang dia punya, bisa dikenal masyarakat. Kalau di mancanegara kan kayak Justin Bieber, Billie Eilish atau siapa, dia bisa meledak banget gitu. Dan mereka mungkin punya mimpi itu. Oh, dengan cara mengcover toh. Oh, jadi bukan menunjukkan karena suka, bakatnya lah gitu. Bukan karena suka ya. Ya mungkin basically lebih pengen mengeksplor. Kalau aku pribadi lebih karena suka dan pengen ekspresiin diri gitu. Ya mungkin kalau walaupun Neng nggak nanya, tapi kalau aku kan juga saat ini lagi suka mengcover nih. Banyak tuh yang request, ini dong lagu ini dong, Bang lagu ini dong. Sebenarnya sih bukan tidak ingin memenuhi permintaan mereka, tapi aku tuh mengcover kepada lagu yang memang aku suka. Oh. Sama aku juga selain suka, melatih. Oh iya, melatih karena sekarang pandemi gini konser susah ya. Gak ada konser, jadi mau nggak mau ya melatihnya lewat situ lah. Oh gitu. Terus kenapa nggak lagu-lagu Raja? Ya kalau lagu-lagu Raja namanya bukan cover. Nah, itu. Terus ada lagi yang lucu lagi. Kalau beberapa temen aku dia cover itu memang pengen cari masa kan. Jadi apapun lagunya yang lagi tren, naik, dia viral, bisa cepat produksi, dia upload. Itu berarti udah beda tujuan. Beda tujuan, makanya macam-macam. Karena balik lagi mungkin kontennya channel dia sudah menghasilkan. Iya. Tapi semua sih masukkan lagi buat pengcover. Tetap harus hargain yang punya ataupun pemilik lagu. Apalagi kan sekarang kayaknya undang-undangnya udah sedikit lebih ketat. Enggak juga sih. Oh masih? Banyak, udah enggak ya? Enggak terlalu juga. Enggak, belum ya? Jadi walaupun udah ada aturannya. Aturan itu mah dari zaman dulu udah ada nih. Oh sebenarnya aturan itu udah ada? Udah ada. Oh, tapi gitu. Kadang ya masih bisa dibelok-belokin lah, susah lah. Indonesia. Jadi kalau aku sih lebih kepada kalian, kan juga ada tuh yang nanya, Bang aku boleh nggak cover lagu Cinderella, boleh nggak lagu Jujur ataupun lagu Patah Hati atau apalah lagunya Raja. Aku dengan senang hati silahkan. Tapi catat satu, di deskripsi kalian cantumin lah gitu. Siapa yang mempopulerkan, siapa penciptanya, kasih linknya. Mungkin tidak rugi juga kan. Tidak perlu kalian harus berbayar ke publishing atau apa, enggak. Serius? Yes. Enak banget. Sebatas cover YouTube. Iya. Tanda kutip, cover YouTube. Tapi kalau sudah lari ke Spotify atau lain itu beda. Itu yang harus pakai izin resmi. Kalau di YouTube, sejauh ini kan yang aku tahu itu kan sudah ada mekanismenya yang berbagi. Iya. Jadi ya automatically si pemilik karya tetap kebagian. Gitu. Jadi hanya sebatas YouTube. Untuk lagu Raja sih aku bebasin. Oh gitu. Untuk YouTube gitu. Jadi karena aku sih ya jujur gitu, biasa tuh karena banyak juga yang boleh, kadang gitu ya. Ada beberapa teman yang peraturan di depannya. Bersikeras dia nggak mau lagu dia gini-gini. Karena memang benar sih lagu itu kan ibarat anak, Neng, sebenarnya. Karya kita nggak boleh sembarangan. Tapi jujur gara-gara ada peraturan itu, aku jadi mikir gimana nih aku kalau pakai karya orang aku nggak bisa ngapresiasiin diri dong. Gimana sementara aku mau curhat gitu. Akhirnya tuh aku mulai ya kerangsang untuk coba deh bikin apa bareng teman-teman, lagu atau apa, single sendiri atau apa. Ciptakan lagu sendiri. Iya. Itu bagus lagi kalau punya kemampuan ataupun dapat anugerah. Bisa membuat karya sendiri lebih bagus lagi. Iya. Tapi kalau misalkan hanya untuk menyanyikan sekedar suka monggo. Iya, karena agak begitu tahu tuh, aduh nyanyi kayak gini udah nggak boleh. Ya ampun, agak sedih sempet. Ya karena melekat sih, Neng. Kalau itu melekat kepada si pencipta. Iya. Dia berhak untuk menentukan mengizinkan atau tidak. Haknya dia. Gitu. Jadi yang kita nggak bisa memaksa. Gitu.
Oke, Neng, pembicaraan kita sepertinya memang sudah cukup sampai di sini dulu. Insya Allah sih mudah-mudahan nanti kita akan ada lagi pembicaraan-pembicaraan lain Iya, thank you. dalam session yang berbeda. Ya mudah-mudahan sih teman-teman setelah menonton ini ada sesuatu hal yang bisa diambil dari nilai sisi positifnya. Amin. Yang jeleknya jangan diambil. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Yang perlu diingat, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan di sini, itu versi kita. Belum Menurut tentu kita, mewakili teman-teman yang lain. Teman-teman punya pendapat, silakan. Komen di bawah sini. No, maksudnya Enggak mereka ya? kalau mau beropini, mau berpendapat, silakan. Oh, nggak mancing komen di bawah ya? Itu mah silakan, kalau nggak pegel mah silakan ketik, gitu aja. Kalau nggak pegel. Jadi ya itu tadi, jangan sampai salah persepsi. Bukan berarti menggurui, bukan berarti sok pinter, kita hanya sebuah pendapat aja. Gitu. Jadi saya ngucapin terima kasih buat kalian yang mau meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa kalian juga harus mampir ke channelnya Mesita Lomania. Nama channelnya? Mesita Lomania. Mesita Lomania. Nggak rugi bro. Bukan megaloman. Bukan megaloman. Oke, Mei, makasih Neng ya. Iya, thank you. Mudah-mudahan sehat terus, sukses Ya. terus. Salam buat Mama dan Eyang dan Ayah dan semuanya dan Siapa? Nggak ada pacar. Udah.